Baik. Ya. Nah, untuk tugasnya di pemrograman desktop ya. Nah, nomor 1 ya, disuruh gambarkan atau ilustrasikan yang disertai penjelasan oleh Anda ya. Di sini sebuah binatang supaya dapat diterapkan ke dalam bahasa pemrograman berupa objek, metode, event, dan properti. Ini sebetulnya sudah menjadi diskusi-diskusi sebelumnya gitu ya. Misalkan binatangnya kalian pilih saja binatang apa, misalkan gajah misalkan gitu. Objeknya apa, metodenya bagaimana, eventnya bagaimana, dan propertinya apa gitu. Kemudian nomor 2, di sini disediakan bahasa pemrograman ya. Dari program Java di atas, identifikasi tipe data, variabel, identifier, dan operator. Ya, tunjukkan saja nih. Tipe datanya apa, variabelnya apa, identifiernya apa, dan operatornya apa. Ini sebetulnya diskusi yang sebelumnya juga sudah dijelaskan ya, diskusi. Nah, kemudian nomor 3, ini disuruh modifikasi nih. Jadi pemrograman ini ya, pemrograman yang dijadikan soal ini menghasilkan output B gitu kan. Nah, kemudian kalian disuruh modifikasi sehingga outputnya harus menjadi A, B, C, D, E gitu. Kira-kira mana yang harus dirubah dan dimodifikasinya itu yang sebelah mananya gitu. Ya, itu saja mungkin ya. Tugas 1 di pemrograman desktop gitu ya. Baik. Ya, selanjutnya kita diskusi saja ya. Oh iya ya, belum. Modulnya baik. Modul ketiga ini akan membahas array dan string. Sini ya. Array dan string. Wah. Not responding. Oke. Ya. Nah, di kegiatan belajar 1 ya. Di sini dijelaskan array itu apa ya. Nah, ini array ya, ini sudah jelas sih. Kalau menurut Bapak kalian tinggal baca saja. Ada array 1 dimensi sini ya. Ada array. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau kalian ingin mencoba ya, ini kalian coba ketik ke dalam tools ya. Bisa ke Hclip atau NetBeans ya, atau JCreator atau yang lain-lainnya lah gitu ya. Ini tinggal ketik saja. Hasilnya sama nggak? Ada array 2 dimensi sini ya. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi string ya di dalam bahasa pemrograman Java tentunya sini ya. Nah, itu KB1. Kemudian KB2. Nah, di sini ada metode, array, dan string sini ya. Nah, di sini juga sih sebetulnya udah sangat jelas kalau menurut Bapak gitu kan. Metode macam-macamnya seperti apa. Bagaimana cara membuat metode, bagaimana memanggil metode gitu. Kemudian nah, di sini ya, ini metode untuk return value. Ini yang tadi didiskusikan ya di sini. Nah, dibaca dulu ya. Oke. Nah, gitu. Udah. Yaitu yang dibahas di modul pemrograman berbasis desktop ya. Baik, silakan rekan-rekan mahasiswa jika ada yang kita diskusikan saja ya. Silakan langsung angkat tangan saja lah, kita diskusi.
Ya, silakan. Ini ada Ricky Febrian. Silakan Ricky. Ricky dari Permisi, mana Pak. Ricky? Ya, Saya mau dari UPWJ Malang, Pak. Malang. Oke, baik. Baik. Ya. Saya mau nanya untuk soal tugas nomor 1 itu cuma diilustrasikan saja, bukan diterapkan ke dalam bentuk program ya, Pak? Mata kuliah apa? Pemrograman desktop. Pemrograman desktop ya? Ya. Oh iya, ini tidak hanya menggambarkan atau mengilustrasikan saja. Ya. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, seperti itu. Ya. Sebentar supaya pasti Bapak coba cek terlebih dahulu. Iya benar. Nomor 1 hanya mengilustrasikan saja ya, jadi tidak perlu dibuat bahasa pemrogramannya seperti apa. Ya sangat mudah lah. Ya silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan ya, mau dari awal juga boleh. Misalkan kalau saya nggak paham cara membuat IRD dari awal, nah boleh nggak apa-apa. Atau dari pemrograman desktop juga boleh. Dari sesi-sesi sebelumnya boleh. Kita diskusikan supaya clear ya, tidak ada lagi mahasiswa yang tidak paham gitu. Vicky, silahkan. Iya Pak, mau Vicky dari mana? tanya Pak, misalkan saya dari yang mata kuliah basis data, Data ya. kan UPBJJ di mana? tugasnya sama di diskusi 3 itu kan diminta pakai YED Graph Editor itu nih Pak. Ya, ya. Terus? Ya, itu untuk aplikasinya misalkan saya pakai aplikasi lain kayak Draw.io itu bagaimana Ya, Pak? yaitu. Jadi di modul ini dituntut untuk mencoba apa yang telah diajarkan ya Vicky ya. Nah, jadi bukan diusahakan sih, harus menggunakan YED Graph Editor gitu. Ada yang online juga ada kok Vicky, jadi tidak perlu diinstal ke komputer, jadi tinggal akses webnya saja. Soalnya masalah kebiasaan Pak membiasakan diri lagi pakai IO di Editor. Soalnya sebelumnya kebiasaan pakai Draw.io itu. Iya benar-benar nggak apa-apa. Mencoba saja ya. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Supaya tahu lah, oh ini ternyata gini, yang Draw.io ternyata gini gitu. Nggak apa-apa. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Ya, silakan. Baik, Muhammad Eko ya. Iya. Nanti Lukmanul Hakim silakan. Muhammad Eko dari mana Muhammad Eko? Dari UP Surabaya, Pak. Surabaya, oke. Iya. Baik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Minta izin waktunya ya. Oh ya. Jadi gini, Pak. Ini kan saya mata kuliah basis data mau menanyakan itu, Pak, apa? Kan kita buat database, kemarin kan kita create, kita insert ya, Pak ya. Ya. Nah, itu kan sekarang kita ngeset IRD-nya. Nah, yang mau kan itu kan ada primary key, Pak. Iya, benar. Nah, itu nanti ke depannya itu kita kalau dihubungkan ini kan basis data, kalau kita sudah misalkan nanti kita sudah pemrograman desktop, sudah apa? Misalkan kita buat kelas atau apapun untuk seperti itu, Pak, itu nanti untuk kan kita entry datanya kan sementara dari materinya kan kita nginput lewat commander itu atau seperti itu, Pak ya. Iya. Nah, nanti ke depannya itu alur berpikirnya itu, alur pemikiran kita itu nanti kalau kita sudah menciptakan database sudah, itu kan ada primary key. Nah, terus di lain pihak kita sudah create kayak kelas seperti itu. Nah, nanti koneksi untuk input datanya itu apakah tetap seperti ini atau gimana, Pak? Itu yang pertama, Pak. Ya. Baik. Nah, jadi di basis data ini kita akan belajar cara membangun
basis datanya gitu ya. Jadi pondasinya kalau dalam aplikasi software itu pondasinya. Walaupun bahasa pemrogramannya bagus, canggih gitu ya, tapi kalau database-nya jelek ya, dalam artian rancangannya jelek ya tidak akan kepake gitu. Nah, setelah basis data ini tercipta gitu ya, misalkan pakai MySQL misalkan ya seperti itu. Yang di dalamnya ada beberapa tabel kan ya. Ya, betul. Ini ada tabel-tabel yang saling terhubung ya, sesuai dengan pengertian basis data ya. Jadi kumpulan tabel yang saling terhubung ya. Nah, nanti misalkan pakai Java misalkan gitu ya. Nah, nanti Java itu akan mengkoneksikan ke MySQL tersebut gitu. Nanti tinggal buat form-formnya. Misalkan mau insert pengguna gitu ya. Nah, di dalam Java nanti dibuatkan apa saja yang ada di tabel pengguna misalkan ya. Di tabel pengguna itu ada apa? Nama gitu. Kemudian ada NIK, ada alamat dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti Jadi di bahasa pemrograman Java itu akan dibuatkan tampilan pengguna ya. Nanti ada field nama, ada feed NIK, ada alamat dan sebagainya. Nanti dikoneksikan. Terus gitu. apakah primary key di database itu nanti harus menjadi key di Java yang kita buat itu atau gimana? Nah, ini juga ya sebetulnya kalau di dalam database itu kayak NIM ya, NIM. Iya, betul. NIM itu kalau dibuatkan di rancangannya itu primary key ya. Iya, primary betul. key. Tapi ya itu sebetulnya kalau implementasi di database-nya primary key-nya diusahakan ID saja. Ya. Iya. ID. Kenapa? Karena kalau primary key itu nanti sulit untuk dirubah. Ya, dimodifikasi. Gitu. Beda kalau yang jadi primary key-nya ID. Ya. Nah, maka kalau misalkan tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Ada NIM, nama, alamat misalkan gitu ya. Kalian rancang di dalam tabelnya itu primary key NIM. Iya. Ya. Nah, nanti bagusnya itu kalau nanti implementasi di MySQL-nya ID saja. Jadi ada ID, NIM, nama, alamat. Primary key-nya ID saja. ID-nya itu bersifat primary key dan auto number. Ya, jadi dia akan berupa number ya, number dari 1 sampai sebanyak integer ya kalau tipenya integer. Nah, kalau begitu nanti misalkan ada kesalahan ya. Ternyata NIM Muhammad Eko itu ada kesalahan, bukan 0430518535 ya. Iya. Tetapi 0430518536 misalkan. Iya. Kalau primary key-nya NIM, wah itu susah banget dirubah. Gitu, Pak. Ya, Pak. Tapi kalau primary key-nya ID, nah itu gampang. Gampangnya apa? Nanti pas bagian materi SQL. Ya di sana ada bagaimana cara update, bagaimana cara insert, bagaimana cara select gitu ya. Nah, di sana bakal kerasa kesulitannya. Gini Pak, maksud saya itu kan ini masih bingung ya Pak. Kan kita kan nyoba gitu terus kok seakan-akan kan kita create, kita insert gitu terus apakah nanti maksudnya itu eksekusi untuk memasukkan data itu memang di SQL-nya sendiri atau nanti bisa kita mengedit database-nya bisa lewat Java misalkan seperti itu, Pak? Iya, enggak lewat MySQL. Oke, paham. Ini hanya membuat database, hanya simulasi saja kalau di modul ya. Nah, coba cek modul terakhir bagian aplikasi. Di sana sudah ditulis menggunakan aplikasi Microsoft Access gitu. Modul aplikasi. Modul di bagian modul terakhir, modul 9. Oke, ya nanti. Oke, terus yang itu kan tidak insert langsung di MySQL kan ya, melalui aplikasi Microsoft Access. Oh, gitu. Ya. Ini masih bingung soalnya, Pak. Awal-awal kan kok seakan-akan lewat apa? Kita fokus ke create-nya. Oh, ya, Pak ya. Enggak gitu. Terus yang kedua, Pak. Itu boleh bertanya ke pemrograman data, Pak ya? Boleh enggak, Pak, kita, Pak? Pemrograman data mana?
Enggak, maksudnya pemrograman desktop. Kita Oh, tanya, desktop ya. iya, kan maksudnya saya dari nggak ngambil dari di kelas lain, Pak. Iya, oke. Oke, ya mohon izinnya, apa-apa. Pak. Jadi gini, Mm-mm. Pak, yang terkait event, Pak. Event itu kan yang apa mengenai tugas 1 kan sudah mengerjakan, Pak ya. Nah, Ya. itu event kok ada yang apa action event terus apa, Pak, yang apa ada banyak itu. Nah, itu kok event saya tafsiran saya, mohon koreksi, Pak. Jadi tafsiran saya seakan-akan event itu kan kita kalau praktek Java itu kan eksekusinya ada di bawah, Pak. Ya. Nah, apakah event itu kita melalui memang kita yang dikatakan event itu melalui G-form itu, Pak. Sehingga dia muncul kayak seperti itu, ada action apa event seperti itu, Pak. Iya. Sebentar, saya coba tunjukkan modulnya karena ini Ya. sebetulnya di modul sudah lengkap. Iya, Pak. Modul berapa itu? Oke. Oh, modul 1 ya. Modul 1. Ya. Oke. Nah, ini sudah terlihat nih modul 1. Oh iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah. Nah, di ini contoh ini udah paham, event. Jadi ini objek ya, objek mobil misalkan. Di dalam objek mobil ini ada metode ya, ada event, betul, ada properti gitu ya. Nah, metodenya dia maju mundur, berhenti gitu ya. Nah, kalau eventnya dia pintu dibuka, ditabrak atau didorong gitu. Kalau propertinya yaitu bisa merek, bisa warna dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di POM, nah perhatikan nih, kalau di POM di sini. Kalau ini diimplementasikan ke POM, jadi metodenya itu dia hide, move atau show. Nah, kalau eventnya berarti dia bisa klik, bisa load, bisa resize. Itu. Kalau propertinya ya tadi ada color ya, ada back, bisa border style atau caption gitu. Sebenarnya dari sini juga kalau yang atas ini di dunia nyata ya, tapi kalau yang bawah ini sudah masuk ke apa? Logika pemrogramannya mungkin gitu. Oh iya. Ini contohnya ya. Soalnya kan apa? Kayak kalau eventnya itu dengan event handling itu beda, Pak ya. Kan saya bingung itu event handling. Iya, itu berarti salah satunya. Oh, di dalam Java ya. Iya betul, Pak. Tadi makanya saya bingungnya itu kan ada konsolidator apa event, ada apa namanya macam-macam, ada 5 jenis tadi. Kalau ini kan ditulisnya nggak semuanya, ini hanya contoh saja gitu. Oh gitu. Tapi memang dikatakan kalau kita menambahkan event di Java itu memang Pak ya. Kita kayak apa nambahkan yang ada apa konsolidator, action, event seperti itu, Pak ya. Iya. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Pak sebelumnya, Pak. Tambahkan saja. Gitu. Ya. Oke. Ya. Silakan selanjutnya kita diskusikan lagi. Lukmanul Hakim. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya Lukman dari UPBPJ Bandung. Ini kan Pak, kita masih agak suka bukan bingung ya apa ya, semacam bukan campur aduk juga atau apa gitu. Kan identifier kelas kayak gitu-gitu itu bisa ini nggak Pak, bisa diulang apa gitu maksudnya gitu. Iya. Sebentar, berarti itu modul berapa ya? Sebetulnya masih dari modul awal Pak. Awal ya? Iya.
Itu sebetulnya di sini ya. Oh, sebentar, saya tunjukkan dulu. Bentar. Kayaknya modul 2 kayaknya ya. Iya Pak, modul 2. Oh iya benar. Diskusi yang minggu kemarin sudah dijawab. Sudah, cuma kan maksudnya kan, ya? Ya sudah, cuma maksudnya kan kita menjawab sekarang nih, paham gitu. Nah beberapa Oh, iya. saat kemudian, ini apa ya maksudnya, lupa lagi gitu Pak. Di sini ya di modul 2 halaman 2.5 sebetulnya awalnya gitu ya. Jadi di sini sudah dijelaskan identifier adalah nama ya yang digunakan ya, untuk memberi nama pada variabel ya, pada kelas, pada metode, interface dan package. Ya di sini identifier ya bisa dicetak ya dengan huruf atau abjad. Nah, kemudian bisa juga oleh angka atau underscore. Nah, biasanya di setiap pemrograman itu jangan ada spasi ya. Kalau misalkan Jawa Barat, itu jangan Jawa spasi Barat, tapi Jawa underscore Barat gitu. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian ada ininya syaratnya juga ya, identifier itu tidak boleh mengandung @ ya. Nah, tadi spasi ya. Kalau spasi juga, nah tadi kalau spasi diganti dengan underscore gitu ya. Kemudian tidak boleh juga diawali dengan angka, serta tidak boleh menggunakan keyword yang telah digunakan di bahasa pemrograman Java. Oke. Identifier ya. Nah, baik. Ini contoh ya yang sah dan tidak sah. Putbar sini, putbar. Ini oke. Big interface sini ya. Oke, ya. Dollar income after expenses ini ya. Oke. Nah, yang tidak boleh itu tadi ya, diawali dengan angka 3 underscore 45 gitu ya. Ini tidak boleh. Kemudian diawali dengan karakter, tidak boleh juga. Kemudian dimulai dengan angka, ini salah, ada spasi sepertinya ini salah, kesalahan nih. Ada spasi. Nah, ini. Dimulai dari maksudnya long in, ini harusnya integer ya. Long in 50. Jadi dimulai dari angka, nggak boleh kayak gini. Long x 21. Biasanya error kok kalau salah kita menulis identifier ya. Ini biasanya program biasanya memberitahu gitu ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman sekarang. Nah, bagaimana identifier? Nah, perhatikan nih. Perhatikan kode program 2.1. Nih, public class dunia Java ya, kurung kurawal buka, public static void main, string RJS ya, kurung buka, system.out.print. Anda telah datang ke dunia Java. Nah, perhatikan. Pada kode di atas terdapat 7 identifier. Di antaranya pertama dunia Java. Berarti yang ini ya. Identifier yang pertama, oke. String, ini yang kedua, oke. System, ini yang ketiga. Ya. Out, 4. Print line, 5. Ya. Kemudian main, nah ini ya, 6. Kemudian ARGS, ini 7. Gitu. Itu identifikasi identifier. Jadi kalau di diskusi yang sebelumnya ditanyakan apa saja identifier, ya mirip-mirip seperti ini. Berarti jawabannya kalau misalkan membuat program pertambahan, berarti publikas pertambahan, berarti salah satu identifiernya adalah pertambahan. Kemudian string, ya. Kemudian system out print line,
Nah, ini juga identifier. ARGS juga identifier dan sebagainya. Ya, itu identifier. Keyword. Nah, ini juga sebetulnya kalau melihat ini sih kalau Bapak udah jelas gitu ya. Java keyword sering disebut dengan reserved keyword yang tidak dapat digunakan sebagai identifier. Ya. Semua reserved words menggunakan huruf besar kecil, lowercase, dan khusus keyword cons dan go to tidak digunakan di Java. Nah ini daftarnya, daftar keyword nih ya. Ini biasanya kalau kalian misalkan melihat sebuah program Java, ada seperti boolean, default, go to, if, ya, integer, else, dan sebagainya yang ada di daftar ini itu namanya keyword. Gitu ya. Maka di diskusi yang sebelumnya ada sebuah program, kalian harus membuat sebuah program, kemudian tunjukkan, ya, salah satunya tunjukkan keyword. Ya ini contoh daftar keywordnya. Ya. Nah kemudian ini literal ya. Kemarin tuh ditanyakan apa saja ya? Sebentar. Sesi 2. Sesi 2 diskusi. Oke. Buat program Java ya yang berbeda. Oke, beda satu dengan yang lainnya. Jelaskan kelas, objek, metode, tipe data, identifier, dan keyword gitu. Nah, ini nggak apa-apa ya. Yang temennya Bapak coba ulas gitu. Tapi di sini ada yang 100. Sebentar. Ini 60. Ini 60, 80. Ini, nah ini contoh lah, contoh kayak gini. Ini identifier gitu kan. Ini identifier. Ini ditunjuk-tunjukkan lah seperti ini. Gitu ya. Ini tipe data gitu kan. Ini kelas ya. Nah, ini objek gitu kan. Ini metode ya. Ini keyword gitu. Ya, seperti itu. Nah. Oke. Ya, variabel. Nah, ini juga variabel ya. Kalau variabel ya biasanya ini nih ya, integer misalkan kalau buat program pertambahan ya, misalkan panjang kali lebar, pertambahan A tambah B. Nah, variabelnya A dan B gitu. Nah, ini menampilkan umur, maka variabelnya ya, umur gitu ya, nama gitu. Itu mungkin penjelasan Lukman gimana? Lumayan sih Pak, maksudnya yang berarti yang dari kan itu ada yang dicontoh ada public class dunia Japanya. Yang public class itu berarti bukan identifier ya Pak ya? Bukan, ya. Di sini sudah jelas kok. Ya. Jadi tinggal disebutkan saja kayak ya ini temennya ya, ini temennya yang jawab ya kayak gini-gini lah. Ditunjukkan saja mana identifier, mana kelas, mana dan sebagainya gitu ya. Oke Pak. Ya. Oke, silahkan. Selanjutnya ada lagi. Muhammad Eko, angkat tangan lagi nih. Nanti aja Pak, terakhir aja Pak. Terakhir silakan. Iya, nanti saya soalnya. Oke Pak. Santai saja lah ya. Sambil santai, kalau ada yang tanyakan silakan. Mudah-mudahan sudah pada paham. Ya. Tugas satunya jangan lupa dikerjakan karena akan mempengaruhi nilai akhir nanti. Nilai akhir UAS ya, nanti UAS. Kalau mata kuliah yang lainnya ada kesulitan nggak?
Mudah-mudahan pada paham ya. Kalau pemrograman web gimana Pak? Pemrograman web itu membuat web gimana? Itu pakai Vue.js kan? Ya, nggak, maksudnya kan kalau di awal-awal kan dari HTML, CSS sama apa? Yang itu kan agak ini Pak. Itu kan ke depan ada JavaScript-nya mulai agak kompleks Ya. tuh Pak. Itu gimana Pak? Nanti ada pembahasan tersendiri atau gimana Pak? Nah, iya jelas. Jadi awalnya dikenalkan dulu HTML, ya, kemudian CSS. Nah, di pertemuan keberapa ya? Ketiga dan seterusnya itu mulai di sana pengenalan Vue.js, ya. Itu pakai yang terbaru ya, yang sekarang. Itu pemrograman JavaScript. Nah, ya kenapa harus ya JavaScript supaya apa ya, bisa dilihat lah perbedaannya ya. Kalau pakai JavaScript itu tanpa reload ya, dia bisa tampil datanya gitu ya, tambah data, menghapus data, mengedit data gitu, itu lebih enak lah gitu ya. Nah, tapi beda dengan JavaScript sebelumnya ya, Vue.js ini ada strukturnya. Nah, makanya sebetulnya di Tuton ini itu sudah disediakan source code-nya ya? Sudah ada Ya, nggak? ada. Nah, Ada. itu untuk membantu kalian dalam mempraktekannya. Ya. Silakan ikuti modul ya, kemudian ada source code-nya. Itu tinggal di-run saja. Kalau kalian modifikasi ya itu lebih bagus karena nanti tugas UAS ya itu tidak akan sama dengan contoh, tidak akan sama dengan di modul gitu. Sebetulnya source code itu ya bisa membantu kalian dalam mencoba pemrograman web gitu. Selama ini ada kendala nggak ketika mencoba pemrograman web? Halo Pak. Ya. Kalau sampai saat ini sih, kalau saya sih sampai saat ini masih belum ada kendala tidak terlalu. Tapi kalau saya lihat sih Pak ya, itu si JavaScript itu nanti ke depan jadi dasar untuk mobile juga kayak gitu Pak ya? Iya betul. Jadi nanti setelah pemrograman web itu ada kelanjutannya ya. Ada pemrograman mobile. Itu lanjutan dari pemrograman web. Pakainya apa? Pakainya sama Vue.js. Jadi kalau misalkan belum paham pemrograman web, waduh, bahaya ini gitu. Diusahakan paham ya pemrograman web. Ya, soalnya kan pas saya lihat coding itu kok agak mirip-mirip, berarti ini dasarnya emang dari JavaScript gitu. Betul seperti itu. Jadi usahakan pemrograman web ini dipahami dengan baik ya. Kalau ada yang tidak jalan atau tidak paham dalam codingnya, segera tanyakan ya ke tutornya gitu. Silakan tanyakan, kok ini gak jalan, misalkan seperti itu, atau ini maksudnya apa gitu. Itu silakan saja tanyakan. Tidak masalah gitu. Gitu. Itu mungkin ya, Man. Mudah-mudahan setelah pertemuan 3 biasanya. Nah, mulai di sana materi mulai agak berat gitu kan, kesana sananya. Tuh. Ya, tapi lah kita diskusi, mudah-mudahan kalau ada masalah-masalah kita bisa diskusikan lah di sini nanti ke depannya ya. Saya harap semuanya bisa paham gitu. Di mata kuliah apapun gitu. Bahwa tidak bisa memaksakan dosen lain untuk seperti ini gitu. Ini hanya inisiatif Bapak saja. Gitu. Oke. Silakan ya kalau ada lagi yang perlu didiskusikan.
tanya Pak. Oke. Ya. Yang pertama itu tadi Pak, nyambung yang terkait dosen tadi Pak. Kita mahasiswa ini apakah memang secara acak dikasih dosen atau bisa memilih Iya. Pak sebenarnya Pak? Nggak Kan- bisa. Kan kalau Jadi- dosennya kayak Bapak ini kan enak Pak, kita bisa interaksi ya. Ya, Iya. betul. Ya sebetulnya tidak wajib sih ya seperti ini. Tapi ya saya lihat Iya memang membantu Pak. kalau ya membantulah sedikit. Iya. Walaupun hanya beberapa jam gitu ya. Iya. Tapi minimal kalau ada masalah-masalah terkait modul ya, terkait materi bisa didiskusikan dibandingkan dengan hanya tuton gitu kan ya. Iya. Nah, terkait dengan pembagian kelas itu tidak bisa ditentukan gitu. Itu setiap semester pasti diacak gitu. Oh iya. Pasti diacak, dan dosennya pun ya saya nggak tahu semester depan dapat kelas yang mana gitu. Oke. Yang kedua Pak, ini mau tanya melanjutkan yang tadi Pak. Jadi Ya. yang terkait Java tadi Pak. Kita kan ini kan awal-awal kan nyoba bentuk kelas terus apa? Ya. Coding sederhana Pak ya. Nah tadi karena lihat tugas 1 itu ada event, saya kan juga cari-cari event ini maksudnya gimana. Nah nemu yang kayak action event terus container event seperti itu, saya nyoba. Nah itu kok di dalamnya kok saat kita masuk ke GFORM itu kan kok seakan-akan jauh Pak ya, dengan kayak kita harus set value set value lagi atau gitu. Jadi kok jauh dengan kelas yang bahasa kita buat. Nah itu mungkin ada cara atau trik untuk nyambung gitu Pak. Gimana ya, kalau pemrograman itu sebetulnya jam terbang ya Pak ya. Jadi semakin banyak mencoba dia akan semakin tahu. Nah, sementara yang diajarkan yang di modul ini ya, yang diajarkan ini merupakan basic saja sebetulnya, ya, tidak mendalam Pak, seperti yang Bapak katakan tadi. Nah, untuk selanjutnya ya terpaksa setiap orang itu harus mencoba Pak. Gitu. Oh memang seperti itu ya. Kayak gitu. Oke Pak. Nah, kalau di modul itu sebetulnya hanya dasar-dasarnya saja, tidak mendalam Pak. Iya Pak. Tetap mahasiswa ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana ya seperti yang tadi itu ya harus sendiri mencoba gitu Pak. Iya. Terus yang lanjutannya ini Pak, kan tadi ada yang kan semester depan itu yang ngambil pemrograman web Pak ya. Ini yang masih bingung ini kan itu kan kita ada istilah framework itu Pak ya. Ya. Nah, itu kan kalau PHP seperti itu, HTML kan sekilas bisa dari dasarnya bisa terlihat. Maksudnya untuk bedanya dalam penerapannya ke frameworknya itu nanti hubungannya gimana Pak kita itu seperti itu. Terima kasih sebetulnya Pak. Ya, sebetulnya itu hanya kebiasaan saja mungkin Pak ya. Selama ini kalau yang pakai PHP biasa ya, native PHP itu kan ada database, ada coding PHP langsung kan ya Pak ya. Kalau mau misalkan kita ambil data, ya udah langsung di halaman depan misalkan kita akan menampilkan sebuah data dari database, select-nya itu di sana kan ya. Tinggal select saja langsung tampil di sana. Tapi kalau pakai framework itu beda Pak. Jadi di HTML itu hanya tampilannya saja. Nah, kalau untuk mengambil datanya itu biasanya di controllernya gitu. Kemudian di komunikasi dengan database-nya itu ada di bagian modelnya gitu. Ya. Mungkin beda kebiasaan saja Pak. Gitu. Makanya perlu dipelajari itu. Sedangkan framework kan banyak ya Pak. Ini misalkan Pak, kalau PHP sama HTML, nah saya yang terus ini hubungannya kayak dengan kan ini kan yang paling sering digunakan kan iseng-iseng nyoba, cuma saya bingung Laravel itu Pak. Jadi kan Laravel itu framework, itu. Nah itu nanti maksudnya itu gimana gitu Pak? Kan fungsinya. Ya, kalau Bapak sudah menguasai PHP ya yang biasa itu Pak, itu akan membantu Pak. Itu hanya beda
beda apa ya? Beda urutan cara berpikirnya saja mungkin, Pak. Itu. Oh, ya. Kalau PHP-nya sama ya seperti itu. Itu aja Pak mungkin. Iya. Ya, terima kasih Pak, sementara aja. Harus belajar lagi Pak tentang framework. Banyak kok Pak yang framework gitu. Ya tadi salah satunya Laravel, ada kode igniter, ada iya, apa? Itu, Ikonik ya yang kan bingung itu Pak. Seakan-akan kok banyak ini maksudnya terus gimana gitu loh. Sama Pak PHP sebetulnya. Oh, cuman gitu. Itu beda penempatan saja. Ya beda susunan aja itu. Oh iya, terima kasih infonya Itu, Pak. Iya, makasih Pak. Ya sama-sama. Silakan Angelina. Angelina Feni, ada yang ditanyakan? Nggak kedengeran? Nggak denger? Kemudian kalau di diskusi ya, kalau misalkan nilainya kurang ya, itu revisi saja nggak apa-apa ya. Jangan sampai didiamkan. Seperti nilai, misalkan nilainya belum 100, itu diusahakan akomodir komentar dari tutor, kemudian jawab lagi saja di bawahnya yang menurut kalian benar gitu. Sampai mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Seperti itu. Oh ini sinyalnya katanya, sinyalnya putus-putus. Oke, yang lain silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Nah, diusahakan kalau minggu depan misalkan mau ada ya diskusi lagi, ya dibaca dulu modulnya. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, nah, boleh ditanyakan. Assalamualaikum. Salam. Faisal Pak, dari Kapan? Faisal. Oke, silakan Iya. Faisal. Pak, itu saya masih rada keteteran sama kerjaan, jadi kuliahnya rada kelewat. Jadi diskusi satunya itu belum tak jawab, itu nggak ada extra time juga. Mata kuliah apa Faisal? Database Pak. Oh, basis data. Tutornya siapa? Bapak bukan? Iya, Bapak juga. Oh, atau sekarang udah ditutup ya? Iya, tutup. Sudah Itu ada nggak bisa. Nggak ada Faisal, belum. Padahal itu mah ini paling gampang gitu. Ya paling gampang. Diskusi gua aja lancar lagi. Ya udah mulai diskusi 2 saja sekarang ya. Nah, diusahakan setelah pertemuan ini langsung buka saja e-learningnya gitu. Nah,
jawab ya. Diskusi dulu masih bisa kan ya? Diskusi Nah. 2 masih sampai Ya. akhir Nah, minggu nanti ini. langsung ke diskusi 3, kemudian tugasnya jangan lupa gitu. Ya Bapak mungkin setiap hari Rabu ini sebagai pengingat ya, pengingat saja. Ya. Bagus sih. Ya diusahakan lah, Ya, ini. curi waktu lah. Ya jangan sampai nggak menjawab baik diskusi ataupun tugas, apalagi tugas itu sangat berpengaruh sekali ke nilai akhir nanti. Gitu. Oke, Pak. Siap-siap. Ya, kalau ada extra time ya. Ya. Biasanya kalau ada extra time itu pasti ada pengumuman. Saya kira ini sih dari Bapak sendiri bisa buka LMS gitu, buka akses. Bisa. Ya apa? Ya sebetulnya tutor bisa ya, tapi ya Bapak ikut prosedur. Gitu. Ya udahlah, selanjutnya aja ya, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oke, siap. Tapi kalau sekarang diskusi satunya masih bisa dilihat ya Pak ya? Cuma tidak bisa ditanggapi gitu ya Pak ya? Ya. Bisa. Udah ditutup. Ya, kalau untuk ditanggapi kirim jawaban kayaknya nggak bisa aja, cuma bisa dilihat aja. Kalau dulu kan dikunci. Itu Pak. Ya. Ya betul. Ya. Kemarin pas di submit pas jam 12 jadi kenapa nggak bisa? Pas dilihat udah jam 12. Pas last minute, pas telat. Oke Pak. Mulai dari 2. Okay. Ya jadi itu sistem sistem UT ya seperti itu, belajar mandirinya, bagaimana kita bisa mengatur waktu sebaik-baiknya ya. Gitu. Jadi kesuksesannya itu ya ke diri sendiri gitu. Jadi kalau tuton web ya, itu kan hanya membantu saja sebagai bantuan belajar saja gitu. Baik, masih ada yang tanyakan? Kalau tidak ada mungkin saya rasa untuk pertemuan diskusi sesi 3 tambahan ini cukup ya. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya, diskusi jawab sampai mendapatkan nilai maksimal mungkin. Gitu. Tugas juga itu jangan sampai kelewat ya, karena akan menentukan hasil akhir gitu ya. Ya mungkin itu saja di pertemuan ketiga ini ya, kita akan bertemu lagi di sesi minggu depan ya, berikutnya hari Rabu, tapi diusahakan baca dulu modul sehingga pas diskusi ini benar-benar masalah ya yang kita bicarakan gitu ya. Baik, itu saja mungkin dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kemudian lancar dalam pembahasan modulnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam semua ya. Ya, silakan meninggalkan ruangan. Oke, siap Pak. Baik.